lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Jadi, hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Jadi, kita langsung saja ya. Tahukah kamu, ribuan ikan di laut ditangkap dan ratusan ton sayuran dipanen setiap hari untuk dikonsumsi. Pernahkah kamu berpikir bahwa apabila sumber daya alam hayati terus-menerus digunakan dapat mengalami kepunahan? Nah, bagaimana agar sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan tidak punah? Nah, salah satu caranya yaitu tumbuhan itu melakukan reproduksi atau memperbanyak diri. Baik itu tumbuhan maupun hewan ya. Jadi kita langsung saja ke bab berikutnya, yaitu sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, jadi pada bab ini kalian akan mempelajari reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif pada tumbuhan maupun hewan. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang terakhir, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Kita mulai dari yang awal mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, apakah kalian tahu apa perbedaan antara perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif dengan generatif? Ya, betul sekali. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu artinya perkembangbiakan tumbuhan dilakukan secara tidak kawin. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara seksual atau kawin. Next, kita lanjut saja. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi, reproduksi vegetatif itu sendiri tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina, atau dengan kata lain, tidak kawin. Sedangkan reproduksi generatif yaitu cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau kawin. Nah, berikut penjelasan mengenai reproduksi secara vegetatif atau tidak kawin. Jadi, reproduksi secara vegetatif itu ada dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita bahas satu persatu. Vegetatif alami itu ada berupa rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas, dan tunas adventif. Seperti nampak pada layar, rizoma itu pasti kalian sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Ini salah satu contohnya yaitu kunyit dan lain sebagainya. Nah, jadi reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Yang pertama kita bahas reproduksi vegetatif alami yaitu tunas. Nah, jadi seperti yang tampak pada slide itu ada tunas yang terbentuk pada salah satu tumbuhan. Jadi misalnya pembentukan tunas batang pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Selain pada tunas batang, tunas juga bisa muncul di akar, seperti tumbuhan cemara,
sukun, dan kesemek. Sedangkan tunas yang muncul pada daun itu seperti tumbuhan cocor bebek. Next, reproduksi secara vegetatif alami lainnya yaitu umbi batang. Nah, seperti yang tampak pada slide ini, gambar apa? Ya, betul sekali, ini gambar kentang. Jadi kentang itu merupakan salah satu contoh umbi batang. Next, rizom. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Jadi seperti ini penampakannya kalau di bawah tanah. Jadi rizom ini biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan Zingiberaceae atau seperti jahe, kunyit, dan lain-lainnya. Bisa dipahami? Ya, kita lanjut. Reproduksi secara vegetatif alami lainnya yaitu umbi lapis. Seperti yang tampak pada gambar, ini salah satu contoh dari umbi lapis yaitu bawang merah. Reproduksi secara vegetatif alami lainnya yaitu berupa stolon atau geragih. Mungkin banyak di antara kalian yang sedikit awam mengenai stolon. Jadi stolon itu merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Misalnya seperti tumbuhan stroberi, ya, seperti itu. Jadi dia menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Jadi itu salah satu contoh dari reproduksi secara vegetatif berupa stolon atau geragih. Nah, selanjutnya vegetatif secara buatan. Jadi reproduksi vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan dengan campur tangan manusia. Bisa kalian jelaskan apa saja contoh-contoh dari vegetatif buatan? Ya, betul sekali. Jadi ada berupa stek, ada merunduk, mencangkok, dan lain-lain. Jadi langsung saja kita bahas. Yang pertama, stek. Jadi ini tampak di gambar ya. Jadi stek, misalnya stek pada tumbuhan hibiscus atau waru. Jadi stek itu adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku. Jadi stek itu dapat memperbanyak tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, mencangkok. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi tumbuhan yang telah dicangkok. Jadi cangkok itu merupakan perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan sabut atau plastik. Jadi setelah itu akarnya akan tumbuh menembus plastik ini. Apabila akarnya sudah banyak yang tumbuh, nanti potongan dari tanaman ini akan dipotong lalu dipindahkan ke media tanam yang lain. Seperti itu ya. Selanjutnya mengenten. Jadi mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda-beda. Jadi seperti ini ya, jenis tumbuhannya berbeda. Seperti itu. Next, okulasi. Jadi okulasi itu pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan tersendiri, misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat. Selanjutnya, merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan masuk ke dalam tanah. Jadi seperti ini, ya. Jadi sengaja dimasukkan ke dalam tanah. Setelah perakaran kuat, tumbuh dia, lalu batang dipotong dan dipisahkan dari induknya. Dia akan ditanam di media tanam yang lain. Seperti itu.
Nah, sebelum lanjut, sekian mengenai reproduksi perkembangbiakan vegetatif alami maupun buatan ya. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian kedua, reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae. Jadi reproduksi generatif. Jadi generatif itu ingat berarti secara kawin atau adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Coba perhatikan yang ada di slide. Jadi ini gambar struktur anatomi dari bunga. Jadi bunga itu merupakan salah satu organ reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae. Jadi Angiospermae itu tumbuhan berbiji tertutup. Jadi satu persatu kita akan pelajari bersama. Jadi bagian yang berwarna ini disebut dengan mahkota bunga. Lalu ini kelopak bunga, yang ini dasar bunga. Kalau ini pasti kalian sudah tahu, ini tangkai bunga. Nah, ini bakal biji. Ini tangkai putik, kepala putik. Reproduksi generatif pada tumbuhan jadi dibedakan menjadi berdasarkan asal serbuk sari. Jadi ada autogami, geitonogami, allogami, dan bastar. Jadi autogami itu, auto itu artinya sendiri, jadi penyerbukan sendiri. Dengan kata lain dari serbuk sari dari satu bunga yang sama. Nah, yang kedua ada geitonogami. Jadi asal katanya geitono yang berarti tetangga. Jadi penyerbukan tetangga. Asal serbuk sarinya dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Sedangkan allogami atau penyerbukan silang, asal serbuk sarinya dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Sedangkan yang terakhir bastar itu asal serbuk sarinya dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Nah, jadi untuk reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae itu yang berperan penting di sana yaitu putik dan benang sarinya. Nah, jadi reproduksi generatif pada tumbuhan itu juga selain dipengaruhi oleh faktor sel kelamin jantan dan betina, juga ada faktor luar yang mempengaruhinya seperti angin. Jadi salah satunya angin. Jadi atau disebut dengan istilah anemogami. Jadi anemogami adalah sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan angin. Jadi salah satu contoh tumbuhannya yaitu pada tumbuhan jagung. Jadi jagung itu untuk terjadinya reproduksi generatif itu dibantu oleh adanya angin. Next, yang kedua itu dengan bantuan air atau disebut dengan hidrogami. Misalnya pada tumbuhan air, salah satunya Nymphaea ini ya, atau disebut juga teratai. Jadi itu dibantu oleh bantuan air. Next, reproduksi generatif pada tumbuhan yang dibantu dengan perantara serangga atau disebut juga entomogami. Nah, salah satu serangganya yaitu kupu-kupu. Jadi kupu-kupu ini sangat berperan penting dalam penyerbukan generatif pada tumbuhan. Salah satunya yaitu bunga. Selain itu, reproduksi generatif pada tumbuhan yang disukai oleh atau dibantu oleh serangga mempunyai ciri-ciri biasanya mahkota dan benang sarinya berwarna cerah. Selain itu memiliki kelenjar madu dan lain sebagainya. Bisa kalian baca di slide ya. Next, reproduksi generatif pada tumbuhan lainnya yang yaitu dibantu oleh bantuan burung
atau disebut dengan ornitogami. Ya, jadi dibantu oleh burung. Nah, ada juga dibantu oleh kelelawar, itu disebut dengan kripterogami. Sedangkan reproduksi generatif yang dibantu oleh siput itu disebut malakogami. Dan yang terakhir itu reproduksi generatif pada tumbuhan yang dilakukan dengan perantara manusia, biasanya itu disebut dengan antropogami. Jadi reproduksi generatif ini biasanya dilakukan karena manusia ingin melakukan persilangan buatan untuk mencari varietas-varietas baru yang lebih unggul dari induknya. Nah, materi ketiga itu mengenai metagenesis. Jadi metagenesis baik itu pada tumbuhan Gymnospermae, paku, dan lumut. Jadi kita mulai dari tumbuhan Gymnospermae. Jadi Gymnospermae itu artinya tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Salah satunya, contohnya Pinus mercusi ini. Jadi tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Jadi berbeda dengan perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae, dia memiliki alat perkembangbiakan berupa putik dan benang sari. Sedangkan kalau yang di Gymnospermae itu berupa strobilus. Jadi strobilusnya ada berupa strobilus jantan yang menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan yang menghasilkan gamet betina itu disebut dengan strobilus betina. Nah, kebanyakan reproduksi pada Gymnospermae ini diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, berikut metagenesis atau pergiliran keturunan tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Salah satunya contohnya yaitu tumbuhan pinus. Jadi pohon pinus ini banyak kalian temukan di Bedugul ya. Ibu yakin kalian pasti pernah ke Bedugul. Jadi lain kali kalau kalian ke sana, coba diamati strobilus yang ada di pohon pinus. Jadi pada pohon pinus itu mengalami metagenesis. Jadi tumbuhan Gymnospermae. Nah, misalnya di sini pohon pinus. Jadi alat perkembangbiakannya berupa strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Kita mulai dari strobilus jantan. Jadi strobilus jantan dia akan berkembang menjadi mikrosporangium. Jadi dalam mikrosporangium itu terkandung sel induk mikrospora. Jadi mikrospora itu dia bersifat N, dia akan membentuk gametopit jantan berupa serbuk sari. Jadi serbuk sari ini akan berkembang menjadi bulu serbuk atau bulu serbuk sari, dan terakhir dia akan berkembang menjadi spermatozoid sebelum membuahi sel telur. Nah, sedangkan strobilus betina dia berupa megasporangium atau sel induk megaspora. Jadi sama, dia bersifat N atau haploid atau disebut dengan megaspora. Jadi dia bertindak sebagai gametopit betina dan terbentuklah sel telur. Nah, apabila sel telur ini dibuahi oleh spermatozoid, dia akan membentuk zigot. Jadi dari haploid dia akan menjadi diploid atau 2N. Jadi yang disebut dengan zigot. Jadi zigot inilah yang akan berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio ini akan berkembang menjadi biji. Dari biji inilah akan terus tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan Gymnospermae yang baru. Selanjutnya akan seperti itu terus ya untuk metagenesisnya. Jadi dia berbentuk siklus, jadi terus berulang-ulang. Seperti itu. Next, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Jadi untuk
perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku sama ya, dia mengalami metagenesis juga. Jadi untuk lumut dan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergilaran keturunan yang disebut metagenesis. Pada fase vegetatif atau fase sporopit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif atau gametofit merupakan tahap pada saat tumbuhan menghasilkan gamet, seperti itu. Jadi dia ada tahap fase sporopitnya dan fase gametofitnya. Kita mulai dari metagenesis tumbuhan lumut. Nah, ini contohnya ya, salah satu lumut. Jadi itu spora, jadi dimulai dari spora. Jadi spora pada tumbuhan lumut itu akan berkembang menjadi protonema atau disebut lumut muda. Jadi dia masih bersifat haploid. Nah, protonema ini akan berkembang menjadi gametofit itu dalam bentuk tumbuhan lumut dewasa yang kalian lihat sehari-hari, yang nampak seperti itu ya. Jadi itu fase gametofit dari lumut itu sendiri. Nah, gametofit ini ada dua, archegonium itu berupa alat kelamin betina, sedangkan antheridium alat kelamin jantan. Jadi archegonium ini akan berkembang menjadi sel telur, sedangkan antheridium ini akan menghasilkan spermatozoid. Jadi masing-masing itu bersifat N atau haploid. Nah, ketika sel telur akan dibuahi oleh spermatozoid, dia akan membentuk zigot atau 2N. Jadi zigot inilah yang akan berkembang menjadi sporogonium, lalu menjadi sporangium. Nah, setelah terbentuk sporangium, lanjut akan balik lagi membentuk spora. Nah, seperti itu siklus atau pergiliran keturunan dari tumbuhan lumut. Jadi ingat, kata kunci untuk tumbuhan lumut itu sendiri, fase gametofitnya itu berupa tumbuhan lumut dewasa ya, seperti itu. Next, untuk metagenesis tumbuhan paku. Jadi berbeda dengan tumbuhan lumut. Untuk tumbuhan paku itu dimulai dari spora. Nah, jadi spora ini akan berkembang menjadi protalium. Jadi protalium itu ada antheridium untuk alat kelamin jantan, ada archegonium untuk alat kelamin betina. Jadi alat kelamin jantan itu akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan ovum sebagai sel kelamin betina. Jadi sama, ovum ini akan berkembang, maksudnya ovum ini akan bertemu dengan sperma, lalu dia akan membentuk zigot. Nah, berbeda dengan lumut tadi, jadi tumbuhan paku yang kalian lihat itu merupakan fase sporopit, sedangkan kalau pada lumut tadi, tumbuhan lumut yang kalian lihat sehari-hari itu pada fase gametofit. Nah, jadi homospora ini akan berkembang menjadi sporopil lalu menjadi sporangium. Sporangium akan membentuk spora kembali dan siklus akan terus berjalan seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk metagenesis tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nah, yang terakhir itu mengenai teknologi reproduksi pada tumbuhan. Jadi banyak sekali teknologi yang berkembang pada zaman sekarang, semakin canggih dalam memperbanyak atau memperbaiki varietas bibit unggul yang diinginkan oleh manusia. Jadi salah satunya yaitu dengan cara hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan. Jadi seperti tampak di gambar, ini salah satu contoh metode budidaya tanaman dengan menggunakan hidroponik. Jadi metode budidaya ini menggunakan air, tanaman akan menyerap nutrisi yang terlalu dalam air untuk tumbuh. Seperti itu ya. Yang kedua itu ada vertikultur, seperti ini penampakannya. Metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat seperti itu. Nah, dan ini kultur jaringan, misalnya anggrek.
paling banyak anggrek ya, biasanya dipakai kultur jaringan. Jadi kultur jaringan ini merupakan proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media yang steril dan mengandung nutrisi. Nah, sekian untuk materi sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan, khususnya Ibu lebih detail menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Ibu harap kalian dapat memahami dan mengerti. Sekian dan terima kasih.